Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hari Prasetyo dari kelas Manajemen 19C5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Purwanto. Materi ini berjudul tentang kebijakan fiskal. Langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI, fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus. Itu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fis dalam bahasa Inggris berarti perbendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan. Next. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produk, dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Next. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama yang dikeluarkan kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkan kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional serta memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai mewujudkan pemerataan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Next. Apa komponen penyusunannya? Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusunan kebijakan fiskal, pendapatan negara sebagai komponen penyusunan kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Komponen kedua, pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, biaya operasional pemerintah. Macam-macam kebijakan fiskal ada dua macam. Yang pertama menurut segi teori, dan yang kedua menurut jumlah penerimaan dan pengurangan. Langsung saja kita masuk penjelasan macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama ada berdasarkan teori. Ada beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan disengaja.
merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada 3 bentuk dari macam kebijakan fiskal ini, yaitu yang pertama, membuat perubahan yang pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, serta yang terakhir membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. Yang kedua, ada kebijakan tak disengaja, bermaksud untuk mengendalikan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Yang kedua, ada kebijakan fungsional, merupakan kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran anggaran dan menambahkan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Yang kedua, berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Ada beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal seimbang yaitu negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri ataupun luar negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan. Yang kedua, ada kebijakan fiskal surplus, merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan ini merupakan untuk menghindari inflasi. Dan yang ketiga ada kebijakan fiskal defisit, yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah daripada jumlah pengeluaran. Kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. Next. Terakhir ada kebijakan fiskal dinamis, merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun jumlah ditambah improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya. Tetapi seiringnya waktu keduanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Kesimpulan dari materi-materi yang sebelum saya jelaskan adalah kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi umum pemerintah yang terutama berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Semua proyek kesejahteraan diselesaikan di bawah kebijakan ini. Kebijakan ini juga membuat langkah-langkah untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi yang mungkin menjadi kekerasan dan menciptakan gejolak besar dalam struktur sosial ekonomi dan menguraikan pengaruh pemanfaatan sumber daya pada tingkat permintaan melalui pengaruh tingkat konsumsi dan pengeluaran investasi. Thank you. Terima kasih pada penonton yang telah menonton materi yang saya jelaskan ini. Mungkin ada kesalahan dalam tutur kata saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.